Oke, thanks for watching kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe, like and comment and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Asnan Wae di channel kita Move Fajarudin Asnan. Nah, kebalik. Without you kami tiada arti, with you kami sangat berarti, teman-teman. Di udara terbuka, emang ada udara tertutup di ruang terbuka hijau ya. Kita lagi duduk ya sambil membuat kontennya adalah kali ini tentang semua pertanyaan saat sempro yang diajukan oleh dosen pembimbing dan gimana cara jawabnya ya. Oke, simak terus. Bagi yang mau sempro, simak sampai akhir ya teman-teman ya. Yang pertama yang ditanyakan sebenarnya gini, seperti series ya. Sebenarnya gini, kalau sempro itu sebenarnya ini kita namai kunci sempro ya, kunci sukses sempro ya, seminar proposal. Sebenarnya dosen juga nggak nanya ya sebenarnya, cuma kadang namanya seminar proposal itu kan ada presentasi dari yang bersangkutan ya, kalian nanti, kemudian ada tanggapan ya, ada pertanyaan atau klarifikasi atau respon dari para teman ya yang mengikuti sempro, dan juga komentar atau pertanyaan dari dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing tuh biasanya karena sudah membimbing jadi nggak nanya, cuma kalau tetap yang biasa muncul di pertanyaan di sempro, yang pertama tentu mengapa kamu memilih judul ini gitu ya. Berarti kalau dijawab karena judul ini memiliki nilai kebaruan Pak, apa kebaruannya, atau Bu apa kebaruannya. Tentu ini berdasarkan hasil penelitian awal gitu ya, di tempat yang mau dilakukan penelitian. Di sana ada masalah bla bla bla, kemudian teori yang sudah ada seperti bla bla bla, itu nanti hasil ini rencananya akan menguatkan atau memberi kebaruan apa bla bla bla. Nah gitu ya, itu judulnya mengapa memilih itu, mengapa memilih tempat ini, dan seterusnya juga sama, harus dijawab secara ilmiah. Karena di tempat ini karakteristik orang-orangnya lucu seperti saya misalnya ya, karakteristik orang-orangnya nih menarik untuk diteliti. Kenapa? Karena dari hasil apa gitu ya. Kemudian ditanya yang selanjutnya adalah bagaimana rumusan masalahnya atau identifikasi masalahnya apa saja. Identifikasi masalah harus sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan. Kalau nggak ada di latar belakang ya nggak usah ditulis identifikasi, berarti tidak teridentified gitu ya, berarti itu. Kemudian rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah berupa pertanyaan, berarti dimulai kata tanya, diakhiri tanda tanya gitu ya. Kemudian tujuan penelitiannya apa? Wah, itu sebenarnya nggak ditanyakan karena pasti itu ada di proposalnya teman-teman gitu ya. Manfaatnya seperti apa, manfaat teoritis praktis semua ada lah di proposal yang sudah ditulis ya. Kemudian yang di bab 2 itu kajian teorinya seperti apa gitu ya. Kajian teorinya seperti apa, jadi mengapa memilih landasan teorinya ini gitu ya. Tentu harus ada alasannya gitu ya. Kemudian kerangka pikirnya seperti apa, kemudian itu di bab 2 ya, cukup. Bab 3-nya tentu teman-teman metode penelitiannya apa, jenis penelitiannya apa, semua ditanyakan lah. Kemudian pendekatan penelitiannya apa, desainnya apa, kemudian populasi sampel kalau yang kuantitatif, subjek objeknya siapa gitu ya. Kalau di kualitatif ya itu semua bisa dijawab lah, simple gitu ya. Karena teman-teman nulis tidak asal nulis ya, ngetek ya, bukan nulis. Kalau nulis bisa bisa pegel ininya, kakinya jarinya ya. Jadi kemudian instrumennya nanti seperti apa ya. Kemudian nanti teknik pengumpulan datanya seperti apa ya. Kemudian nanti teknik analisis datanya seperti apa ya. Itu nggak seperti apa-apa ya, seperti yang saya tulis itu Pak. Sebentar. Jadi seperti itu ya. Artinya sempro itu kalau bisa sesegeralah sempro teman-teman. Karena apa? Karena
semakin cepat sembro artinya semakin one step closer ya, satu step menuju ke ke penelitian itu semakin dekat, dan juga menuju ke ujian skripsi dan kelulusan itu semakin dekat. Semakin lama sembro maka karena tidak yakin atau bagaimana itu akan membuat long ya, no see long to long no see you itu ya. Jadinya teman-teman kalau bisa usahakan segera ya, semoga kita bantu doa ya, semoga dosen pembimbing teman-teman itu diberi jalan, bukan diberi jalan ke diberi jalan, diberi dilapangkan hatinya untuk segera meng-ACC teman-teman untuk sempro ya, karena semakin cepat sempro tadi maka jalan menuju kesuksesan itu semakin besar. Oke, gitu aja teman-teman ya. Kunci sukses sempro adalah yang pertama, siapkan secara prepare-nya itu dari materi, baik itu slide maupun apapun itu, nulis harus dipahami. Kemudian yang kedua, santai saja karena sempro itu ya sekedar nanya-nanya, beda dengan sidang lah, ujian skripsi lah ya. Nah, sempro itu sekedar nanya-nanya aja ya, cross check ini kayaknya sudah cocok atau belum. Makanya teman-teman kalau mau lancar ya pasti lancar ya Insya Allah. Cuma kalau mau lancar ya teman-teman juga harus tahu apa yang ditulis, diketik. Jangan sekedar misalnya comot sana comot sini ngikuti skripsi yang sudah ada gitu ya, kemudian tanpa harus tahu memaknainya, jangan ya. Karena untuk lancar itu artinya gini, misalnya sempro itu harusnya 1,5 jam, bisa jadi cuma setengah jam. Karena apa teman-teman, kalau ditanya di cross check ya, diklarifikasi sama dosen pembimbing itu cepat jawabnya, karena nggak a i u e o aduh ya, karena nggak tahu. Makanya itu yang perlu disiapkan tadi. Kemudian tentunya yang ketiga ya santai saja lah ya, karena sempro itu ya sebatas orang ngobrol-ngobrol aja ya, pasti insya Allah lulus ya, lulus. Cuma yang jadi masalah setelah lulus sempro itu jangan menghilang. Kan banyak nih yang karena kamu nanti perbaiki ini nih ya di deadline, kemudian kamu sekalian buat instrumen di deadline, tapi ternyata habis itu hilang ya, tak berbekas. Nah itu jangan, karena yang menghambat bukan sempronya, tetapi justru nanti karena mungkin ada revisi di sempro ya, karena memang untuk kemantapan penelitian justru teman-teman ngilang, tak berbekas. Itu jangan ya. Baik, semoga ada manfaatnya. Tetap semangat di akhir pekan ini, di udara-udara yang sangat sejuk sekali ya, kita bersyukur ya. Kalau masih bingung, kita bisa simulasi sempro misalnya. Oke, komentar di bawah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.